Pada episode kali ini melanjutkan episode sebelumnya. Sangkuni pulang dari perburuan khususnya dengan jalan menaiki tebing. Setelah sampai di atas, ia dan para prajuritnya berhenti di suatu tempat. Disitulah Sangkuni mendapat ide untuk membawakan kunang-kunang yang banyak sekali. Pada waktu itu juga Sangkuni mendapat kabar dari Raja Wali miliknya yang berisi bahwa telah datang lamaran kepada saudarinya oleh Hastinapura. Sangkuni dan para prajuritnya pun bergegas untuk pulang ke kerajaan Gandhara. Di sisi lain, di Hastinapura, Bisma telah sampai kembali di Hastinapura dengan disambut para rakyatnya yang menjadi berita simpang siur antara menyerang Gandhara yang ternyata adalah untuk melamar dan bukannya melakukan peperangan. Setibanya di kerajaan Hastinapura, Bisma menyampaikan kabar yang bagus itu kepada seluruh anggota istana, termasuk Ratu Setyawati, Dewi Ambika, dan Ambalika. Tidak terkecuali Destarasta, Pandu, dan Widura. Di tengah malamnya, Pandu dan Destarasta tengah bertemu di sidang istana. Di depan singgasana raja, keduanya mengatakan banyak hal terkait cerita-cerita masa kecil Destarastra. Ia juga mengatakan kepada Pandu bahwa istrinya akan menjadi mata dari Destarastra yang akan selalu ada. Pandu mengatakan bahwa ia juga bisa menjadi mata bagai kakaknya tersebut. Namun Destarastra mengatakan bahwa Pandu tidak bisa selalu di sisinya, mengingat dia akan sering pergi untuk berperang ataupun bersenang-senang. Di kerajaan Gandhara, Gandhari dan juga Sukda tengah berbincang-bincang mengenai kerajaan Hastinapura yang diceritakan agung dan kaya. Tidak lama mereka berbincang-bincang, ada kiriman dari Pangeran Sangkuni, yaitu sebuah wadah yang berisi kunang-kunang yang akan menyinari gelapnya kamar Gandhari. Gandhari merasa begitu senang dan ingin menyambut kakaknya. Ketika Sangkuni sampai di ruang sidang istana untuk menemui ayah dan ibunya, Sangkuni tidak bisa menahan amarahnya dan mengatakan banyak hal bahwa ia tidak terima dengan perjodohan yang seperti ini. Sangkuni mengatakan bahwa ia sangat menyayangi adiknya sehingga ia akan melakukan apapun untuk membuat adiknya senang. Sangkuni tidak terima karena adiknya akan menikah dengan seseorang yang buta sejak lahir. Gandhari yang baru saja tiba di ruangan tersebut terkejut mendengar kata-kata dari Sangkuni hingga ia menjatuhkan lampu kunang-kunang dari kakaknya. Hal tersebut membuat keluarga kerajaan Gandhara sama-sama menghadapi kebingungan yang besar. Sangkuni lalu mengatakan perilaku Gandhari tersebut menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan dari ayahnya. Sangkuni lalu mengejar Gandhari ke kamarnya. Sangkuni berusaha untuk menghibur Gandhari dengan berkata bahwa ia akan datang ke Hastinapura sebagai utusan untuk pembatalan lamaran dan siap jika Hastinapura akan menyerang. Gandhari mengatakan bahwa ia telah bermimpi terlalu jauh dan kini telah hancur berkeping-keping karena mengetahui hal yang tidak sesuai dengan impiannya. Sangkuni merasa iba dengan apa yang dirasakan oleh adiknya tersebut. Gandhari meminta kakaknya agar bersiap-siap untuk pergi ke Hastinapura dan melanjutkan pernikahan. Karena Gandhari telah menerima pernikahan tersebut setelah mengingatkan kakaknya tentang nilai-nilai yang diajarkan ayahnya mengenai kebahagiaan rakyat harus diutamakan. Sangkuni tetap merasa tidak bisa menerima pernikahan tersebut meski adiknya telah menerima. Di kamar, Gandhari menangis melihat keadaan dan takdir yang akan dihadapi. Ia segera mengambil kipas dan mencoba memadamkan cahaya api yang ada di kamarnya. Sukda segera menghampiri Gandhari dan menanyakan tentang apa yang dilakukan Gandhari tersebut. Gandhari mengatakan bahwa ia ingin terbiasa dengan kegelapan yang ada agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya, lalu menyuruh Sukda pergi untuk meninggalkannya sendiri. Menjelang pernikahannya, di Hastinapura digelar pesta yang sangat meriah. Destarastra setelah menyiapkan diri untuk menikah, sekaligus menyiapkan diri sebagai raja. Lalu ibunya datang dan memberikan jimat khusus untuknya. Kemudian Destarastra memanggil Pandu untuk menanyakan kelayakannya dan kepantasannya.
Hal itu membuat ibu dari Destarastra yaitu Dewi Ambika merasa bahagia melihat keakraban kedua pangeran tersebut. Di ruang pernikahan Hastinapura, pesta meriah terus berlanjut hingga kedatangan para anggota kerajaan Hastinapura, dimulai dengan kehadiran Bisma dan Widura, lalu disusul Destarastra dan Pandu, juga Satyawati, Ambika, dan Ambalika. Ratu Satyawati memerintahkan prajuritnya untuk menjemput keluarga kerajaan Gandhara yang telah berada pada wisma tamu kerajaan Hastinapura. Sang prajurit mengatakan bahwa sudah ada utusan kerajaan Gandhara yang mengatakan bahwa Putri Gandhari sedang dirias dan akan datang pada 2,5 jam. Setelah merasa cukup dengan riasan dan telah selesai dirias, Gandhari menyuruh seluruh pelayannya untuk meninggalkannya sendiri di ruang tersebut. Lalu Gandhari berdiri dan melihat ke arah cermin untuk membayangkan dirinya sendiri dengan bayangannya. Kemudian Gandhari mendapat ide. Kemudian mengambil seutas tali dari dalam kotak peti sambil tangannya gemetar ketika membayangkan kegelapan yang akan menyelimutinya. Gandhari bersumpah untuk menutup mata seumur hidupnya demi menjalani kehidupan dan merasakan apa-apa yang dirasakan oleh suaminya. Sebelum pernikahan dimulai, Pandu memuji-muji kehebatan yang dimiliki oleh kakaknya, di mana ia bisa melihat dan merasakan apa yang tidak terlihat. Destarastra mengatakan bahwa Pandu tidak bisa melakukan hal yang ia lakukan karena Pandu tidak terlahir dengan buta. Kedua pangeran itu terlihat sangat akrab. Ketika pesta pernikahan digelar, keluarga Gandhara memasuki ruang pernikahan. Destarastra mengatakan kepada Pandu bahwa ia telah mendengar suara dari gelang kaki calon istrinya tersebut. Namun tidak lama justru seluruh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut terdiam dan menjadi senyap. Hal tersebut membuat Destarastra kebingungan dan menanyakan hal tersebut kepada Pandu. Pertanyaan tersebut membuat Pangeran Pandu kebingungan untuk menjawabnya. Ketika semua orang bingung termasuk Pandu dan Destarastra, Ratu Satyawati sedikit marah melihat aksi dari Gandhari yang menutupi matanya tersebut dan menganggap perbuatan itu sebagai penghinaan bagi bangsa Kuru. Raja Subala mencoba menjelaskan kepada Ratu Satyawati terkait sumpah yang diambil oleh putrinya tersebut. Destarastra nampak sangat marah dan tanpa pikir panjang ia menolak Gandhari seketika itu. Gandhari memohon izin kepada seluruh hadirin untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan besarnya untuk menutup matanya seumur hidup. Gandhari menjelaskan bahwa ia ingin merasakan apa yang dirasakan suaminya, karena seseorang tidak akan bisa merasakan tanpa menjalaninya secara langsung. Bisma membujuk Gandhari agar membatalkan sumpahnya. Namun Gandhari tetap enggan untuk membatalkan sumpahnya dan mengatakan bahwa Bisma lebih paham tentang nilai dari sumpah. Debat kusir antar kedua kerajaan tak kunjung menemui titik temu, hingga akhirnya Ibu Ratu Satyawati meminta kepada Guru Kripa untuk memberikan solusi dari permasalahan ini. Sang Brahma tersebut mengatakan bahwa ketika suami dan istri tidak memiliki keserasian, maka keturunannya akan tidak sesuai. Namun demi menghormati sumpah, maka Guru Kripa menyarankan agar Pangeran Destarastra menerima Putri Gandhari sepenuh hati. Kemudian pernikahan keduanya pun dilangsungkan dengan hikmat dan penuh haru. Pada malam harinya, Gandhari yang ditemani Sukda menanyakan perihal penampilan Gandhari tersebut. Ketika Sukda mengatakan bahwa perhiasan Putri Gandhari sangat menawan dengan berbagai macam berlian dan rubi. Namun Putri Gandhari khawatir jika itu akan mengingatkan suaminya kepada kebutaannya. Bisma merasa bersalah terkait dengan pernikahan Gandhari dan Destarastra. Hal tersebut membuat ia datang kepada ibunya, yaitu Dewi Gangga. Pada kesempatan itu, Bisma menanyakan kepada ibunya terkait kesalahan yang telah ia perbuat, dan dijawablah bahwa apa yang dilakukan Bisma itu sudah benar, dan putra Gangga tersebut tidaklah melakukan kesalahan.
Hal tersebut meskipun terlihat dan terasa tidak sinkron dengan apa yang telah dilakukan Bisma, namun ia tetap mempercayai apa yang dikatakan oleh ibunya. Di Hastinapura, Dewi Ambika dan Dewi Ambalika saling bercengkrama terkait sudut pandang terhadap sumpah yang diambil oleh Gandari. Ambalika mengatakan bahwa ia setuju dengan pendapat Guru Kripa bahwa penghormatan terhadap sumpah haruslah dilakukan. Di sisi lain, Dewi Ambika menanyakan apakah Gandari melakukan pengorbanan atas sebagai bentuk lain dari protes karena ia merasa telah banyak pengorbanan dari para wanita pada kerajaan ini. Dan menurut Ambika yang terpenting adalah sudut pandang dari Destarastra. Di malam pertamanya ini, Destarastra yang sudah ditunggu Gandari di kamar ingin menguji Gandari. Lalu ia meminta Gandari untuk menghampirinya. Gandari yang belum terbiasa untuk menutup mata berjalan dengan sangat hati-hati, namun tetap menabrak benda di sekitarnya. Hal tersebut membuat Destarastra kecewa sekaligus marah dengan sumpah yang diambil Gandari. Destarastra memerintahkan Gandari untuk membuka penutup matanya tersebut. Namun Gandari menjawab, bila ia membuka matanya, maka ia akan segera masuk ke dalam api suci. Hal tersebut membuat jengkel Destarastra yang demi menghormati tradisi, ia bahkan sudah menyiapkan perhiasan khusus untuk mempelai wanita di kerajaan, yang pada akhirnya Destarastra membuang benda tersebut di kamarnya. Pada malam itu pula, Bisma dan Ratu Satyawati membicarakan tentang persiapan pengangkatan raja, jenderal, dan perdana menteri kerajaan. Ratu Satyawati memaksakan bahwa Destarastra hanya bisa menjadi raja dan tidak bisa menjadi jenderal. Ia meyakinkan Bisma bahwa Pandu akan menjadi jenderal yang hebat untuk melindungi kakaknya. Ia juga bisa menerima bahwa Widura akan dijadikan sebagai perdana menteri. Namun Bisma mengkhawatirkan bahwa jikalau Destarastra sudah dinobatkan menjadi raja, namun tidak mengangkat Widura sebagai perdana menteri karena Destarastra terlihat menganggap Widura berbeda. Kemudian Ratu Satyawati meyakinkan kepada Bisma bahwa akan dilakukan pengobatan jenderal dan perdana menteri sebelum dilaksanakannya penobatan raja baru Hastinapura. Keesokan harinya, Widura datang kepada Bisma untuk meminta izin sekaligus meminta wejangan terhadap jabatan yang akan diemban olehnya, yaitu sebagai perdana menteri. Bisma mengatakan bahwa ia harus memilih kebenaran karena dengan itu ia akan mendapatkan cahaya dan cinta. Sedangkan Pandu juga meminta izin dan meminta doa kepada ibunya. Dewi Ambalika mendoakan Pandu agar posisi yang diemban akan bersinar layaknya singgasana kerajaan. Di sisi lain, Destarastra sudah membayangkan dirinya menjadi raja dengan banyak penghormatan dan pujian dari rakyatnya. Saat Destarastra sedang membayangkan ketika ia menjadi raja di Hastinapura, tiba-tiba Gandari dan Sangkuni datang. Destarastra langsung naik pitam dan menanyakan siapa yang datang. Gandari yang hampir saja berkata-kata ditahan oleh kakaknya. Kemudian datanglah Ratu Ambika yang mengajak putranya agar segera mempersiapkan diri di istana setelah prosesi sumpah dari Pandu dan Widura. Ratu Ambika kemudian mengajak Gandari untuk segera menuju istana. Dengan nada ketus Destarastra meminta ibunya agar memberitahu Gandari supaya tidak menyertainya, karena ia tidak ingin kecepatannya terhambat. Kemudian Destarastra pergi berlalu. Sangkuni menenangkan Gandari dan mengatakan bahwa bisa mengejar atau tidak, pangeran dari Kuru itu tidak bisa duduk di singgasana tanpa Gandari. Di ruang sidang istana Hastinapura, Pandu dan Widura memasuki ruangan untuk mengambil sumpah jabatan sebagai jenderal dan perdana menteri. Secara bergantian, Widura dan Pandu mengucapkan sumpah jabatan. Widura memulainya dengan kata-kata dan sumpahnya. Widura akan menanamkan keadilan dalam kecerdasannya, mendapatkan kebenaran dan mematuhinya untuk selamanya, mendapatkan kebenaran dalam hidupnya serta menerima tahta Hastinapura sebagai tuan dan junjungannya. Widura juga bersumpah bahwa semua tujuan dan keinginannya akan menjadi yang kedua,
dan ia akan lebih berani dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian giliran Pandu yang mengucapkan sumpahnya. Pandu memulai bahwa ia akan menanamkan dedikasi dalam kecerdasannya, yang akan memiliki kesabaran dan keberanian. Pandu juga bersumpah akan melindungi rakyatnya dan memimpin dalam kebenaran. Kemudian Pandu dan Widura sama-sama mengucapkan bahwa keduanya akan hidup dalam penuh perjuangan. Pangeran Destrarastra masuk ruang sidang diikuti oleh beberapa yang lain. Sang pangeran yang telah bersiap segera naik untuk menemui Bisma yang sudah menunggunya di dekat singgasana. Ketika Bisma akan menyerahkan pedang sebagai simbolis penobatan raja, tiba-tiba Widura menghentikannya dan mengatakan bahwa seseorang yang buta sejak lahir tidaklah pantas untuk menjadi raja, dan ini tertulis di kitab Hastinapura. Mendengar hal yang demikian membuat seluruh anggota istana tertegun. Ratu Satyawati mempertanyakan tentang hal tersebut, namun Widura segera menjawab dengan jelas. Destrarastra yang sangat marah segera pergi meninggalkan ruangan itu yang dikejar oleh Pandu yang ingin menenangkannya. Namun Pandu dituduh bersekongkol dengan Widura untuk menggulingkan Destrarastra. Destrarastra menuduh bahwa Pandu ingin menjadi raja. Destrarastra menyuruh Pandu agar pergi sebelum kemarahannya memuncak yang dapat membunuh Pandu. Namun Destrarastra lebih memilih pergi begitu saja meninggalkan Pandu. Pangeran Widura menjelaskan bahwa dalam memimpin kerajaan dibutuhkan seseorang raja yang benar-benar lengkap demi kemakmuran rakyatnya. Ratu Satyawati mempertanyakan tentang hak Destrarastra karena ia adalah anak tertua dari dinasti ini. Dengan jelas, Widura menyatakan bahwa hak tersebut tetap ada ketika ada kesetaraan dari semua anak. Namun dengan kondisi seperti ini, maka anak yang lain juga bisa mendapatkan hak-hak tersebut. Kemudian Pangeran Sangkuni dengan santainya mempertanyakan kepada Widura terkait siapakah yang layak menjadi raja. Bukankah kau sendiri, Widura? Bisma yang agung mencoba menahan Pangeran Sangkuni agar tidak ikut campur. Namun Ibu Ratu Satyawati juga menginginkan jawaban yang jelas dari Pangeran Widura. Maka oleh karena itu, Pangeran Widura menyarankan agar Pandu bisa dinobatkan menjadi raja. Pandu yang baru saja kembali mengejar Destrarastra dan mendengar hal tersebut membuatnya tertegun dan geleng-geleng kepala karena merasa dirinya tidak ingin mengambil hak kakaknya.